relawan berhubung Amirtan dan Nur Aina, pasangan suami istri ini berkomitmen untuk masuk dalam dunia kerelawanan. Komitmen menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain, menjadikan pasangan ini kompak untuk berbuat kebaikan. Melalui Yayasan Amal Seci, pasangan ini banyak menghabiskan waktu untuk berbuat kebajikan. Tidak hanya menjadi relawan biasa, Amirtan dan Nur Aina mengemban tugas sebagai relawan pencatat sejarah Seci, meski tidak berlatar belakang sebagai jurnalis. Ya, dua sejoli ini bergabung dengan barisan relawan Chen San Mei yang bertugas mendokumentasikan setiap kegiatan relawan Seci. Sebelum pandemi, Amir dan Nur Aina rutin memberikan pelatihan kegiatan jurnalistik untuk relawan Seci. Mereka membagikan pengalaman mereka dalam mengambil gambar, menangkap momen, dan juga teknik pengambilan gambar yang baik. Pasangan relawan ini dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja untuk berbuat kebaikan bersama pasangan hidup. Tiada hari tanpa berbuat kebajikan. Begitulah prinsip hidup pasangan suami istri Amir dan Nur Aina, relawan Seci Medan. Komitmen mereka menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain bersama dengan Seci merupakan kebahagiaan sejati. Hari ini siap berbagi bersama kita pemirsa di Selasar Budi ada Pak Amir dan juga Ibu Nur Aina. Apa kabar Pak, Ibu? baik, Manda. Sehat selalu ya? Sehat. Mesti kita ini dalam keadaan pandemi begitu harus tetap semangat gitu. Iya, benar. Karena ini menyangkut imunitas kita begitu ya. Siap untuk berbagi hari ini? Siap. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Amir nih. Pak Amir, bagaimana sih cerita awal? Atau kalau relawan Seci mengatakannya sebagai jalinan jodoh begitu ya. Bertemu dengan Yayasan Seci untuk akhirnya dari dulu hingga kini berlabuhnya tetap di Seci, menjadi relawan Seci. Awalnya kita tahun 2008 lah ya, kita tahu Seci itu dari kakak iparnya Seci saya. Dan saya tahun 2008 tuh kami hanya sebagai donatur aja. Oh, awalnya donatur. Donatur aja. Jadi tahun 2010 barusan kita mulai bergabung ke Seci. Jadi waktu itu dari donatur akhirnya menjadi relawan. Ya. Kegiatan awal yang pertama kali menjadi relawan dilakukan waktu itu apa, Pak? Kalau awalnya ya kita hari pertama ya. Kunjungan Hari kasih. pertama kita dibawa relawan, salah satu relawan lah. Ya. Dalam satu hari ada 3 kasus. Kita terkejut juga sih, rupanya parah juga ya. Kehidupan manusia. Ya, kita barusan tahu bahwasanya pada waktu itu kita apa ya? Oh, ada bapak-bapak yang stroke ya. Ya, stroke. Yang stroke kita apa ya? Disuruh bersihkan tempat Bersihkan tinggal. kotorannya. Kita selama ini Oke. kan nggak pernah kan. Baik. Itu kita, ya, wah ini bahaya juga nih, ngeri juga. Pada saat pertama melakukan itu, dan itu belum pernah sebelumnya dilakukan. Belum pernah. Dalam satu hari tiga kasus ya kita ya. Saya beralih ke Bu Nur Aina ini. Berarti sudah berapa tahun tuh ya bergabung tadi barengan berarti ya? Iya, hampir 11 tahun sih Yang duluan memutuskan yuk kita jadi relawan, suami atau Bu Nur Aina sendiri? saya. Berarti ikut istri gitu ya? Iya, saya hanya antar aja. Waktu Awalnya itu. saya ajak, terus Pak Amir bilang, nanti kita ke sana nggak ada yang kenal sih, nanti dicuekin gitu kan. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kalau nggak kamu antar saya aja, saya yang mau lihat-lihat ke sana, saya bilang kan. Ternyata saya turun mobil, dia juga ikut. Saya nggak tahu sih dia ngekor dari belakang. Tadinya ngekor istri tuh, kata Iya. Bu Nur Aina. Cuman antar jadi driver gitu. Akhirnya mau bergabung menjadi relawan. Apa yang membuat saat itu hati mantap gitu, bertekad untuk wah ini memang cocok nih di Seci gitu. Kita lihat ya di sini rame juga ya, banyak relawan yang saya lihat bersatu hati. Itu saya lihat ya bolehlah coba-coba kan. Ya awalnya ya kita coba, awalnya itulah ya hari pertama itu kita
ada 3 kejadian yang Kunjungan. tapi sampai pulang sampai ke rumah saya bilang sama secece saya, kita nggak usah ikut lagi lah. Oh, sempat bilang Sempat begitu. ya, sempat ya. Saya Karena bilang, apa tuh Pak Amir? Hah? Nggak kuat nggak melihat. kuat. Awalnya nggak kuat karena kita kan nggak pernah ya ada kejadian kayak gitu sampai kita biasanya ya kehidupan kita pun nggak gitu apa kan. Jadi kita melihat itu nggak kuat sih. Saya bilang sama secece, kayak gitu pun bukan kerjaan juga mau cuciin kotoran itu kan. Dan akhirnya bertekad menjadi relawan. Akhirnya sekarang biasa Ya, menghadapi udah biasa, kasus-kasus yang seperti itu lagi. Nah, Ibu Nur Aina, bagaimana cara menularkan semangat kerelawanan itu kepada anak-anak? Karena anak-anak juga saya dengar bergabung juga menjadi relawan seci ya, luar biasa. Berarti satu keluarga. Seperti apa sih caranya, Bu Nur Aina? Kalau sebisanya sih kalau memang mereka tidak terganggu aktivitas belajarnya, saya ajak, setiap ada kegiatan saya ajak. Dan yang terpenting kita itu loh, perubahan kita selama kita bergabung di SECI itu kita bawa di keluarga. Jadi anak-anak merasa, oh mungkin mamanya dulu agak emosional, setelah bergabung jadi lumayan ya berubah gitu. Jadi anak-anak jadi mau menghargai, rupanya ke SECI itu bagus gitu. Nah, Pak Amir, pasangan suami istri ini kan great couple ini dikenal di Yayasan SECI itu sebagai relawan 3 in 1. Ya. Apa sih relawan 3 in 1 itu? Dulunya 3 in 1 itu terdiri dari foto, artikel dan video. Jadi sekarang udah diganti nama jadi Chen San Mei. Chen San Mei itu artinya kebenaran, kebajikan dan keindahan. Jadi kita sekarang namanya relawan Chen San Mei. Berarti itu lebih ke tugas seperti Dokumen. The ITV begitu ya? Seperti Iya. jurnalisnya, tapi di relawan Iya, gitu. kayak di kerelawanan. Kalau di bagian persiaran kan kita ke DAI-TV. Ya, ya, tapi ini untuk yang di Iya. relawannya ya. Kenapa sih lebih memilih berkutat di situ? Setelah kita mengikuti setahun di SECI, saya lihat ini di bidang dokumentasi kita lebih bisa menjangkau keseluruhan. Jadi di SECI itu kan ada 4 misi amal, Ya. misi budaya humanis, misi pendidikan dan misi kesehatan. Dan satu lagi ya mencakup ini pelestarian lingkungan. Ya, Jadi kalau kita sebagai Chen San Mei atau 3 in 1 dulunya, itu kita bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke semua misi Iya, itu. masuk ke semua misi. Jadi kita lebih bisa belajar. Itu- lebih banyak lagi. Itu hebatnya karya jurnalistik begitu ya. Iya. Dia satu karya tapi bisa menggugah orang, berarti udah termasuk 4 misi tadi gitu, Iya. diborong gitu ya. Nah, Pak Amir saat melakukan tugas jurnalistik gitu ya, untuk mengabadikan momen-momen berharga sepanjang relawan melakukan misi-misi kemanusiaannya. Apa sih pengalaman yang paling diingat dan menyentuh hati Pak Amir? Kalau yang paling menyentuh untuk saya ada 3. Ada 3. Yang pertama kita baksos ke Nias. Baksos di Nias itu kalau nggak salah ada anak-anak yang 6 tahun ya, yang 2 matanya nggak bisa lihat itu. Awalnya dia dari kecil dia nggak bisa lihat, dia asik dibully-bully aja sama orang. Dibully-bully, jadi begitu ada SECI ke Pulau Nias, adakan baksos Katara, ya orang tuanya kasih. Tapi begitu hari H mau dioperasi, udah sampai kamar operasi, pada waktu itu kan saya ikut ke dalam juga. Ya. Dia nggak mau, dia nangis. Jadi dokter ini kan nggak bisa kalau dia nangis. Ya. Udah sempat ditolak sih, tapi ada satu relawan yang cewek, dia bilang sama dokter, usahakan juga bisa, nanti saya bujuk, dia bilang. Dia bujuk. Ya, memang ini satu relawan ini memang hebat sih, saya akui. Dia membujuk ini anak sampai mau dioperasi. 2 mata itu langsung dioperasi. Yang bikin saya terharu keesok harinya. Ya. Begitu dibuka matanya, ini Ya. anaknya langsung bilang, luar biasa, saya udah bisa melihat. Dari sana saya sangat tersentuh. Ya, kalau nggak ada relawan ini yang membujuk, Dia nggak akan bisa melihat. Dan membuka begitu mata. ekspresinya waktu
bisa melihat memang sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang itu sempat terekam di kamera? Terekam sih, Ya, terekam sih. Ya. Pak Amir, Bu Nur Aina, kita lanjut lagi obrolan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Selain menjadi relawan jurnalistik Seci, Amir dan Nur Aina juga rutin turun langsung ke lapangan untuk membantu berbagai kegiatan Seci. Seperti kali ini, Nur Aina bertugas menjadi penanggung jawab kegiatan vaksinasi COVID-19. Sebagai penyintas COVID-19 ini, Nur Aina dan Amir menjadi sangat peduli terhadap program penanggulangan COVID-19. Menurut mereka, semakin cepat seluruh masyarakat mendapatkan vaksinasi, semakin cepat pula Indonesia mencapai kekebalan komunal. Selain itu, Nur Aina dan Amir juga gencar mengkampanyekan gaya hidup vegetarian untuk kesehatan dan pelestarian lingkungan. Gaya hidup sehat dengan menjadi vegetarian ini membuat Nur Aina menjadi lebih kreatif dalam mengolah masakan vegetarian yang lezat untuk keluarganya. Nah, Sesiang Sece, inilah menu kita hari ini, sop sirip ikan vegetarian. Baik, Bu Nur Aina, baru-baru ini mohon maaf sekeluarga terpapar COVID-19. Namun tetap berbuat kebaikan, nggak bisa diam gitu pada saat isolasi mandiri. Mohon maaf, apa sih yang dilakukan saat isolasi mandiri dengan semangat yang nggak bisa dibendung untuk terus berbuat kebaikan? Nah, kalau kita sih sekeluarga masih bersyukur ya diberi gejala yang ringan. Kalau kita tiduran aja di rumah juga kita perhatikan aja penyakitnya gimana gitu kan. Nah, makanya kita cari kesibukan. Kita pada waktu itu kan nggak bisa keluar karena kita isolasi mandiri. Nah, kita pilihnya apa? Kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah, yaitu kita buat gathering secara online. Kita buat pelatihan tadi yang misi dari Cengsanma itu juga secara online. Jadi kita tetap bisa mengikuti kegiatan Seci walaupun di rumah. Iya, pokoknya nggak bisa diem aja gitu. Sayang Seci, sayang momennya gitu ya, momennya sayang juga gitu ya. Salah satu isu yang paling penting yang digaungkan oleh relawan Seci itu di tengah pandemi ini adalah kampanye vegetarian tuh, vegetarian dan juga vegan gitu ya, Bu Nur Aina. Ini untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi. Nah, kalau boleh tahu, Ibu dan Bapak ini sudah menjadi vegetarian berapa lama? Vegetarian atau vegan? vegetarian. Vegetarian dulu ya. Udah berapa lama sih? Ngomong-ngomong. Kita sejak pandemik masuk Indonesia dan kita vegetariannya masih seumur jagung ya, baru 1,5 tahun dan masih belajar merubah pola hidup menjadi pola hidup vegetarian, Manda. Ya, dan pada waktu itu kan sempat terpapar juga. Apakah Bu Nur Aina sama Pak Amir juga merasakan kalau ada efek dari pola hidup, gaya hidup vegetarian dengan meningkatnya imunitas tubuh? Sebetulnya kita rasakan itu mungkin benar ya, Master juga sering menekankan agar kita bisa berbarengan hidup dengan makhluk hidup lain. Jadi kita tetap memberikan cinta kasih kepada makhluk hidup lain, untuk itu kita jangan memakan dagingnya gitu kan. Nah, semenjak kita vegetarian dan kita terpapar itu, kita gejalanya ringan aja. Dan dokter yang kita obati kita juga menganjurkan agar kita jangan konsumsi daging. Karena ketika kita terpapar itu pencernaan kita masih lemah. Jadi kalau kita kita sinkronkan, berarti Master memang benar harus kita sekarang itu bervegetarian. Ya, dan syukurnya waktu itu gejalanya ringan. Ya. Yang belum sembuh siapa nih, Ibu atau Bapak? Saya lebih bersyukur saya tanpa gejala apa-apa, Bu Manda. Baik. Yang duluan sembuh? Saya. Pak Amir ya. Yang, Anak-anak juga kena. Yang duluan terpapar Pak awalnya Amir. dari saya. Ya karena sibuk juga ya aktivitas di luar begitu ya.
Nah, Pak Amir, apa saja yang dilakukan relawan Seci untuk membantu sesama di masa pandemi? Karena kan Seci banyak sekali kegiatannya ya dari awal pandemi pada saat itu. Dari awal pandemi tahun 2020, relawan Seci itu pada waktu itu kita di Indonesia kekurangan masker ya, terutama di Medan, di rumah-rumah sakit. Jadi langka pada saat langka. Jadi Seci Medan kita membagi ke seluruh rumah sakit yang ada di Medan dan puskesmas APD, masker, dan pembagian beras cinta kasih pakai sembako. Ya, untuk yang terdampak pandemi. Ya, pandemi. Sampai hari ini juga kita masih ada pembagian sembako. Sembako, kemudian APD juga ya. APD ya. Dan bahkan konsentrator oksigen juga. Ya, itu yang terbaru. Itu yang terbaru ya, karena ini juga termasuk langka begitu ya, dan susah untuk didapat. Nah, sekarang kita ngomong soal perubahan nih. Tadi Bu Nur Aina singkat gitu ya, menyatakan bahwa dulunya emosional tuh. Benar gitu ya Pak Amir ya? Sama berarti. Emosional, kemudian akhirnya dilatih menjadi relawan itu harus penuh cinta kasih, lemah lembut gitu. Akhirnya emosi itu juga diturunkan gitu supaya itu tidak labil lagi tapi menjadi stabil. Yang Pak Amir rasakan seperti apa perubahannya setelah menjadi relawan? Pun hampir sama sih. Memang saya pun emosional juga sih orangnya. Tapi enggak tuh, suka humor. Nah, sekarang saya mau tanya tantangan nih Bu Nur Aina. Yang namanya berbuat baik itu juga pasti ada tantangan gitu ya. Pasti ada juga yang ngomongin kita macam-macam gitu, padahal niat kita tuh baik gitu. Pernah merasakan seperti itu nggak Bu Nur Aina? Kalau di Seci itu sebagai, kalau kita bilang itu universitas kehidupan. Jadi tempat kita berlatih. Sebenarnya kita bukan menolong orang lain, tapi kita menolong diri sendiri. Nah, untuk itu kalau tantangan, kalau umpamanya ada gesekan dengan relawan lain, itu yang harus kita tanya. Sebenarnya yang salah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita bisa mengoreksi diri sendiri, sebetulnya kita bisa mengurangi gesekan dengan orang lain. Gitu ya. Jadi berkurang juga emosionalnya, jadi nggak berantem. Awal-awalnya susah sih. Susah ya? Susah. Tapi ya syukurlah kita pelan-pelan belajar gitu. Iya, luar biasa. Saya salut ya pada pasangan ini. Pak Amir dan juga Bu Nur Aina, kita masih punya segmen terakhir, nanti kita lanjut lagi pemirsa. Apa kata mereka tentang sosok pasangan relawan ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Pasangan Amir Nur Aina ini, menurutku ya mereka pasangan yang serasi ya dan kompak. Kemanapun mereka selalu berdua, dan itu membuat saya inspirasi mengikuti Chen Sanmei ya, di relawan. Ya semoga cinta kasih mereka itu bisa terus tersalurkan ya untuk kepada generasi Chen Sanmei seterusnya. Mereka itu orangnya ramah ya, tentunya sama seluruh relawan juga. Terus Amir Susyong juga orangnya lucu, sangat jenaka gitu. Jadi istrinya juga selalu nemenin Susyong lah kemanapun gitu. Jadi kelihatannya sangat serasi. Ya mungkin harapannya mereka tetap sekeluarga itu bisa kompak di jalan Bodhisatwa inilah, tetap di Seci, dan semoga bisa menebar lebih banyak lagi kebaikan untuk sesama. Ibu Nur Aina, sampai kapan ingin menjadi relawan? Berarti nggak ada niat mau ngelepas gitu ya? Kalau tekad kita sih selamanya ya bisa jadi relawan Seci, dan kalau bisa sih di kehidupan berikutnya kita masih ada jodoh di Seci. Kalau Pak Amir? Ya sama aja. Ini bukan suami-suami takut istri loh ya. Tapi memang dan tetap, mohon maaf, tetap memilih Seci. Karena di Seci itu kita semuanya udah lengkap. Kita mau misi apa aja ada. Nah, jadi ya di Seci itu semuanya misi-misi lengkap. Jadi kita sudah bisa belajar bisa belajar sebagai ladang pelatihan lah kita di Seci.
Ya, lagi juga universal begitu ya, tidak Ya, membedakan universal. suku, agama dan bangsa. Jadi iya, relawannya juga lintas agama di sini masuk semua. Yang namanya berbuat baik memang harus bersama-sama Betul. tanpa membedakan begitu ya, Iya. Bapak Ibu ya. Nah, dalam waktu dekat kegiatan apa nih yang dilakukan setelah sembuh? Berarti ini mengampanyekan isu vegetarian juga ya untuk imunitas tubuh. Dalam waktu dekat kita adakan vaksinasi dan kemungkinan ada pembagian sembako kembali. Ada festival Baik. kue bulan juga karena ini udah masuk bulan 8 lunar. Iya, berarti walaupun sudah pernah terpapar gitu nggak kapok juga. Enggak. Tetap Mudah-mudahan dilindungin aja. baik. Ya. Ya, dan saya kembali ke Bu Nur Aina ini, jika ada pemirsa di rumah yang ingin tertarik begitu ya melihat kegiatan Seci, karena kan juga berawal dari tayangan nih, akhirnya benar. bisa menjadi yang sekarang ini relawan. Nah, kalau mau jadi relawan itu kemana gitu, caranya seperti apa? Karena ini kan lintas agama ya, agama apa aja boleh. Kalau sebelum menjadi relawan kita harus tahu apa itu Seci ya. Jadi kepada pemirsa semua, kalau memang mau tahu Seci itu apa aja kegiatannya, bisa yang paling mudah itu kita lihat di TAI TV. Ya. Habis itu kalau untuk yang artikelnya kita bisa lihat di websitenya Seci Indonesia, dan kita juga ada buletin serta majalah. Nah, sesudah kita lihat apa itu Seci, silakan bergabung di Seci. Iya. Dan untuk millennials begitu ya, untuk remaja-remaja seperti tadi anak-anak gitu ya, anak remaja begitu, kita pupuk karakternya untuk menjadi relawan juga. Mereka kan lebih suka gunakan media sosial tuh. Ya. Iya, betul. Mau lihat media sosialnya Seci kemana ya Pak Amir? Kalau di Seci Indonesia kita ada Facebook, media sosial Facebook Seci Indonesia. Kalau yang untuk Medan punya Facebook Seci Medan dan Instagram Seci Medan. Wah ya, berarti ikut kelola media sosial Iya, juga? iya. Karena jadi jurnalis relawan itu tadi ya, semuanya diurusin. Baik, untuk menutup Selasar Budi kali ini, apa pesan Pak Amir untuk pemirsa di rumah dalam berbuat kebaikan? Pesan saya, jadilah pelita yang menerangi di sekitar kita. Dan Bu Nur Aina? janganlah kita meredupkan pelita orang lain. Luar biasa, kompak ya pemirsa ya, mentang-mentang suami istri nih, jadi sambung-sambungan gitu ya. Pak Amir dan juga Bu Nur Aina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Manda. Makasih Anda. berbagi inspirasi bersama dengan pemirsa Selasar Budi. Sukses dan sehat selalu. Pemirsa, mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Sampai jumpa.